Lepaskan aku. Apa kalian lupa? Aku adalah nyonya kalian, teriak Ismika yang mencoba memberontak ketika para anak buah Riyad menahan tubuhnya. Yang menjadi ketua dari mereka berucap sambil menyeringai. Berteriaklah sesuka hati Anda, nyonya. Tidak akan ada yang sudi menolong Anda sekarang. Oh ya, apa Anda sudah lupa bahwa kami mendapatkan tugas untuk menahan Anda, langsung dari Tuan Riyad? Jadi, tak ada yang bisa menolong Anda sekarang, jawabnya. Ismika semakin kesal mendengar jawaban lelaki itu. Ia menjerit-jerit agar mereka melepaskannya. Lepaskan aku, lepaskan. Lelaki sangar bertubuh tinggi besar tersebut memerintahkan anak buahnya agar memasukkan wanita itu ke dalam mobil mereka. Mari kita pulang, Nyonya Ismika. Karena penginapan baru Anda yang nyaman sudah menunggu Anda. Tidak ada AC yang akan menyejukkan tubuh Anda. Tidak ada televisi yang dapat menemani kesunyian Anda dan tak akan ada lagi Tuan Riyad yang selalu menyusahkan hidup Anda, ucap lelaki itu sambil menyeringai licik. Kalian memang menyebalkan. Teriaknya lagi. Setelah berhasil memasukkan tubuh Ismika ke dalam mobil, mereka pun segera melajukan mobil mereka menuju bandara. Mereka akan membawa Ismika kembali ke negara mereka hari itu juga. Sementara itu, dengan langkah cepat, Dian menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Bersama seorang bodyguard yang menuntunnya menuju kamar di mana Yo dirawat. Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Tanya Dian kepada bodyguard yang berjalan di depannya. Sebaiknya Anda lihat sendiri, Nyonya Dian, jawab bodyguard tersebut. Marisa dan Marcelo mengikuti Dian dan bodyguard tersebut dari belakang. Marcelo menuntun Marisa dan melarang wanita itu berjalan dengan cepat. Cah, apa ini perasaanku saja atau memang benar ibumu ada perasaan lain kepada Yo? Ucap Marcelo dengan wajah serius menatap Marisa yang berjalan di sampingnya. Marisa menekuk wajahnya sambil membalas tatapan Marcelo saat itu. Ia tidak terima dengan kecurigaan Marcelo saat itu. Kenapa kamu bicara seperti itu, Dad? Aku rasa kecemasan yang dirasakan oleh ibu itu masih di batas wajar. Soalnya ibu merasa apa yang terjadi kepada Om Yo adalah karena dirinya. Marcelo terkekeh melihat ekspresi Marisa saat mengatakan hal itu. Ya ampun, Ica sayang. Aku cuma mengatakan apa yang ada dalam pikiranku saja. Soal itu benar atau salah, sebenarnya itu bukan urusanku, jawabnya seraya mengacak pelan puncak kepala Marisa. Hah. Akhirnya mereka tiba di depan ruangan, di mana Yo sedang dirawat. Tepat di saat itu, seorang dokter yang merawat Yo baru saja keluar dari ruangan tersebut. Marcelo segera menghampiri dokter tersebut dan menanyakan bagaimana keadaan Yo saat ini. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Marcelo dengan wajah serius menatap dokter. Dokter tersenyum kemudian berucap, operasi pengangkatan pelurunya sudah berhasil. Tetapi Tuan Yo kehabisan banyak darah dan membutuhkan transfusi darah segera, jawab dokter. Mendengar jawaban dokter bahwa Yo membutuhkan transfusi darah, Dian segera menghampiri mereka. Dokter, saya ingin mendonorkan darah saya untuk Tuan Yo. Saya pernah bicara dengannya dan dia bilang, golongan darah kami sama, ucap Dian dengan sangat antusias. Baiklah kalau begitu Nyonya. Tetapi untuk lebih memastikan, Anda bisa mengecek golongan darah serta kesehatan Anda terlebih dahulu sebelum mendonorkan darah Anda, jawab dokter. Baik, dok. Marisa yang sejak tadi hanya menjadi pendengar yang baik, menautkan kedua alisnya ketika mendengar ucapan ibunya. Ia melepaskan tangan Marcelo yang sejak tadi menggenggam erat tangannya kemudian menghampiri Dian. Ibu serius mau mendonorkan darah untuk Tuan Yo? Tanya Marisa dengan tatapan serius menatap ibunya. Ya, ibu yakin, jawab Dian mantap. Marisa masih tidak percaya karena setahunya wanita itu tidak berani dengan yang namanya jarum suntik. Jangankan ikut donor darah, saat ia sakit pun, Dian tidak berani disuntik. Yakin, ibu tidak akan pingsan? Marisa. Ya, baiklah. Terserah ibu saja, tetapi kalau ibu pingsan, Marisa tidak mau tahu, ya? Ibu harus berani, Cha. Ini untuk kesembuhan Tuan Yo. Dia sudah menyelamatkan nyawa ibu, jadi sekarang saatnya untuk ibu membalas jasa Tuan Yo. Walaupun ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan yang ia lakukan untuk ibu, lirih Dian. Marisa tersenyum kemudian memeluk tubuh Dian dengan erat. Ibu benar. Semangat, Bu. Marisa mendukung ibu.
Sementara Dian memeriksakan kesehatannya, Marisa dan Marcelo memilih menunggu di depan ruangan Yo. Semoga Om Yo cepat sembuh ya, Dad. Jujur, aku pun sebenarnya sangat mengkhawatirkan keadaannya, tetapi aku tidak ingin memperlihatkannya di depan ibu. Aku tidak ingin membuat ibu semakin cemas, ucap Marisa sambil menyandarkan kepalanya di pundak Marcelo. Marcelo mengusap lembut pipi Marisa sambil tersenyum kecut. Bukankah sudah kukatakan pada kalian berdua, sebutir peluru tidak akan membuat seorang Yo menyerah, Cha. Dia adalah lelaki terkuat yang pernah aku kenal selama aku hidup di dunia ini, jawab Marcelo. Semoga saja ya, Dad. Beberapa hari kemudian. Tuan Yo, bagaimana keadaanmu? Tanya Dian yang baru saja tiba di ruangan Yo dengan membawa buah-buahan untuk lelaki itu. Yo yang biasanya selalu memasang wajah dingin, kini menyunggingkan sebuah senyuman hangat untuk Dian. Sudah lumayan. Syukurlah, jawab Dian. Dian meraih beberapa macam buah yang ia bawa tadi kemudian membawanya ke wastafel untuk dicuci sebelum diserahkan kepada Yo. Setelah selesai mencuci buah tersebut, Dian meletakkannya ke atas nakas lalu ia pun duduk di samping tempat tidur Tuan Yo. Senyuman hangat Yo kembali tersungging di wajahnya. Dia menatap lekat Dian yang kini duduk di sampingnya. Dian. Tuan Yo. Mereka mengucapkannya dengan waktu yang bersamaan dan membuat mereka terkekeh pelan. Kamu dulu, ucap Yo. Dian menghela napas panjang sambil tersenyum. Tuan Yo, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang Anda lakukan untuk saya hari itu. Jika saja saat itu Anda tidak menarik tubuh saya, mungkin saja saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, lirih Dian dengan mata berkaca-kaca menatap Yo. Tidak masalah, Nyonya Dian. Itu sudah menjadi tugas saya. Tugas saya adalah memastikan keselamatan untuk seluruh keluarga Tuan Marcelo, termasuk Anda, jawab Yo. Untuk sejenak, ruangan itu menjadi hening. Baik Yo maupun Dian terdiam dengan bibir yang terkunci rapat. Hingga akhirnya pintu ruangan itu terbuka, Marcelo dan Marisa tiba dengan wajah semeringah menghampiri kedua orang itu. Bagaimana keadaanmu, Yo? Tanya Marcelo sembari menepuk pelan pundak lelaki itu. Baik, Tuan. Terima kasih, sahut Yo sambil melemparkan sebuah senyuman hangat untuk Marcelo. Marcelo meraih sebuah kursi dan menuntun Marisa untuk duduk di sana, di samping bed pasien yang sedang Yo tempati. Benarkan apa kataku, Cha? Yo itu tidak akan menyerah hanya dengan satu tembakan saja, ucapnya sambil tergelak. Ish, Daddy. Tapi itu benar. Ya, kan, Yo? Mereka tidak percaya bahwa kamu adalah lelaki kuat yang tidak akan mati hanya dengan satu peluru saja, lanjutnya. Yo hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sementara itu di kediaman Riyad. Zaid, setelah Papa dan Mamamu resmi bercerai, Papa berencana ingin melamar Tante Dian. Bagaimana menurutmu? Tanya Riyad kepada Zaid saat mereka sedang menikmati waktu senggang mereka. Zaid menganggukkan kepalanya sambil tersenyum hangat kepada sang ayah. Zaid selalu mendukung Papa, jika menurut Papa itu yang terbaik. Dan menurut Zaid, Nyonya Dian itu baik dan memiliki hati yang tulus. Lagi pula di sana ada Marisa yang butuh kejelasan tentang statusnya, Pah. Jawab Zaid. Riyad tersenyum puas mendengar jawaban dari Zaid. Ia senang karena akhirnya apa yang ia inginkan selama ini akhirnya mendapatkan restu dari sang anak. Terima kasih, Zaid karena sudah mengerti keadaan Papa. Dan kamu benar soal Marisa. Ia membutuhkan kejelasan statusnya, dia membutuhkan nama Papa di belakang namanya. Setelah mendapatkan restu dari Zaid, Riyad pun segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk melamar Dian. Tidak tanggung-tanggung, Riyad meminta seorang desainer perhiasan terkenal di negaranya, membuatkan cincin khusus untuk Dian. Hingga akhirnya hari itu pun tiba, di mana ia berkunjung ke kediaman Marcelo dan berencana memberikan kejutan untuk Dian. Riyad ingin melamar Dian tepat di depan Marcelo dan Marisa. Hai, Riyad. Apa kabar? Tumben, biasanya jika ingin berkunjung ke sini kamu selalu memberitahuku sebelumnya, ucap Marcelo sembari memeluk tubuh sahabatnya itu. Sekarang Dian sudah mulai terbiasa dengan kehadiran lelaki itu di mansion mewah Marcel. Ia tidak lagi merasa canggung ataupun ketakutan ketika bertemu dengan laki-laki itu. Sebenarnya ada sesuatu yang harus aku katakan kepada kalian hari ini, sahut Riyad sembari melirik Dian yang kini berdiri di samping Marisa.
Marisa sudah mulai curiga dengan lirikan maut sang ayah kepada ibunya. Ia menghampiri Tuan Riyad kemudian memeluk lengan kekar lelaki itu sambil menyandarkan kepalanya. Apa ini ada hubungannya dengan ibu, ayah? Karena kecurigaanku seperti itu, goda Marisa yang kini ikut-ikutan melirik sang ibu. Riyad mengulum senyum, sedangkan wajah Dian terlihat merona. Ia benar-benar malu karena anak perempuannya itu suka sekali usil padanya. Marisa, seru Dian. Ya, Marisa sayang. Apa yang kamu katakan itu benar. Ini semua ada hubungannya dengan ibumu, Dian Maharani. Sebentar. Riyad meminta Marisa untuk melepaskan tangannya, kemudian lelaki itu meraih sebuah benda berbentuk kotak berwarna gold dari saku celananya. Sambil terus melemparkan senyumannya, Riyad menghampiri Dian kemudian berdiri tepat di hadapan wanita itu. Maukah kamu menikah denganku, Dian? Ucapnya sembari memperlihatkan isi dari kotak cantik berwarna gold tersebut. Semua mata membulat setelah mendengar dan melihat apa isi dari kotak tersebut. Sebuah cincin bertahtakan berlian yang akan menjadi pengikat antara dirinya dan Dian. Marisa bahkan sampai melompat-lompat kegirangan sambil memeluk tubuh Marcelo. Hingga membuat Marcelo kelabakan melihat tingkah istri kecilnya itu. Ca. Hentikan. Ingat kandunganmu. Apa kamu ingin sesuatu terjadi pada bayi mungil kita, ha? Kesal Marcelo dengan wajah panik menahan tubuh Marisa agar tidak melompat-lompat seperti tadi. Maafkan aku, Dad. Aku lagi senang soalnya, jawab Marisa sambil tersenyum kecut. Dian pun tidak kalah shock mendengar penuturan Riyad. Wanita itu bahkan menutup mulutnya yang menganga dengan kedua tangan. Ia tidak menyangka bahwa lelaki itu datang berkunjung ke mansion khusus untuk melamarnya. Bagaimana, Dian? Apa kamu bersedia menerima lamaranku? Tanya Riyad karena masih tak ada jawaban yang keluar dari bibir wanita itu. Dian menatap cincin cantik itu kemudian tatapannya beralih kepada lelaki yang sedang memegang cincin tersebut. Dian berpikir keras, ia masih bingung dengan perasaannya terhadap lelaki itu. Tuan Riyad, bolehkan aku meminta waktu untuk memikirkannya? Jawab Dian dengan terbata-bata. Marisa menepuk jidatnya setelah mendengar jawaban sang ibu. Ia tidak percaya bahwa ibunya masih butuh waktu untuk menjawab lamaran ayahnya. Aduh, ibu. Katakan, ya, saja, apa susahnya sih, gerutu Marisa. Hus. Kamu itu suka ikut campur saja. Biarkan mereka memutuskannya sendiri, kita cukup jadi penonton saja. Sahut Marcelo. Tapi, kan, Dad. Aku jadi kesal soalnya. Sudah, diam. Riyad nampak kecewa setelah mendengar jawaban Dian. Namun, tetap ia usahakan untuk terus tersenyum hangat kepada wanita itu. Tapi, kenapa? Apa kamu masih membenciku, Dian? Lirih Riyad. Bukan. Bukan seperti itu, Tuan Riyad. Jujur, aku tidak pernah membenci Anda. Tetapi, sepertinya saya harus membicarakan hal ini kepada Marisa dulu. Benar, kan, Marisa? Dian melirik Marisa yang wajahnya terlihat menekuk. Wanita itu memberi kode kepada Marisa agar mengiyakan jawabannya. Dian menganggukkan kepala dan mengedip-kap mata berulang-ulang kepada anak perempuannya itu. Sedangkan Marisa memutarkan bola matanya. Ia tidak tahu apa yang ada di pikiran sang ibu hingga meminta waktu hanya untuk berkata, ya, saja. Nah, benar, kan? Marisa pun mengerti. Kami harus membicarakannya dulu, jawab Dian sambil tersenyum kecut menatap Riyad. Riyad menghembuskan napas berat sambil memperhatikan wajah cantik Dian saat itu. Baiklah, besok aku akan kembali lagi ke sini untuk meminta jawaban darimu. Tapi aku mohon padamu, Dian. Jangan pernah berkata, ya, jika kamu hanya terpaksa, jawab Riyad dengan wajah sendu menatap wanita itu. Dian pun menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ya, tentu saja, Tuan Riyad. Saya akan menjawab lamaran Anda sesuai dengan kata hati saya, jawab Dian yakin. Riyad kembali tersenyum walaupun jelas sekali senyuman itu nampak dipaksakan. Ia mengembalikan cincin cantik itu ke dalam kotak berwarna gold tersebut kemudian menyimpannya lagi ke dalam saku celana yang sedang ia kenakan. Sekarang ia berbalik kemudian menatap Marcelo dan Marisa yang masih berdiri di belakangnya. Ia melemparkan senyuman hangatnya kepada pasangan itu kemudian berpamitan. Sepertinya aku harus kembali, Marcelo.
Dan mungkin, besok aku akan kembali lagi ke sini. Meminta jawaban soal lamaranku kepada Dian, ucap Riyad sembari melirik lagi ke arah wanita cantik yang kini berdiri di belakangnya. Tentu saja, Tuan Riyad. Dengan senang hati, kami akan selalu menunggu kedatanganmu, jawab Marcelo. Marisa melepaskan pelukannya kepada Marcelo, ia menghampiri Riyad dan melangkah bersama lelaki itu menuju halaman depan mansion. Di mana mobilnya sedang terparkir di sana. Ayah tenang saja. Sebenarnya ibu hanya gugup. Marisa yakin sekali, ibu pasti akan berkata, ya, besok. Jadi, ayah jangan berkecil hati dulu, ya. Ucap Marisa sambil menggandeng tangan lelaki itu. Riyad terkekeh mendengar ucapan anak perempuannya itu. Ia merangkul pundak Marisa kemudian mencium keningnya. Ayah bukan tipe lelaki yang pantang menyerah, Ca. Ayah akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jawabnya. Nah, begitu dong, ya. Marisa senang mendengarnya. Menjelang malam, Dian duduk di tepi tempat tidurnya dengan wajah bimbang. Saat itu Marisa sudah berada di depan pintu kamarnya. Marisa ingin mengajak bicara soal lamaran Tuan Riyad. Perlahan, Marisa mengetuk pintu tersebut sambil memanggil-manggil ibunya. Bu, ini aku, Marisa. Bolehkah aku masuk? Tanya Marisa dari luar kamar. Lamunan Dian buyar, ia segera bangkit dari posisinya kemudian berjalan menghampiri pintu kamar. Sebentar, nak. Dengan sabar, Marisa menunggu pintu terbuka hingga ia melihat sang ibu yang kini berdiri di depan pintu sambil tersenyum hangat kepadanya. Masuklah, nak. Dian meraih tangan Marisa kemudian menuntunnya menuju tepian tempat tidur dan mendudukkan Marisa di sana. Bagaimana, Bu? Tanya Marisa yang sudah tidak sabar mengetahui jawaban Dian saat itu. Wajah bimbang itu pun kembali lagi. Dian bingung harus menjawab apa tentang lamaran itu. Marisa pun turut bingung setelah melihat ekspresi wajah ibunya saat itu. Hal itu membuat dia penasaran sebenarnya apa yang ada di pikiran Dian sekarang. Memangnya ada apa sih, Bu? Sepertinya ibu susah sekali untuk berkata, iya. Tanya Marisa. Sebenarnya, Dian kembali menghembuskan napas berat dan menatap Marisa dengan tatapan sendu. Sebenarnya apa, Bu? Katakan. Tanya Marisa yang semakin penasaran. Sebenarnya ibu tidak enak sama Tuan Yo, Ca. Beberapa hari sebelum kejadian itu, Yo sempat mengakui perasaannya kepada ibu, tutur Dian dengan wajah sendu menatap Marisa. Apa? Mengakui perasaan yang seperti apa, Bu? Jawab, Bu. Jangan buat Ica penasaran. Pekik Marisa dengan mata membulat sempurna menatap Dian. Dian menggelengkan kepala ketika melihat ekspresi Marisa saat itu. Ia sudah menduga sebelumnya bahwa Marisa pasti akan sangat terkejut setelah mendengar ucapannya. Ih, Marisa sayang. Jangan keras-keras dan ibu harap kamu jangan kasih tahu masalah ini kepada Tuan Marcelo, ya? Iya, iya. Sumpah, Ica tidak akan bilang-bilang sama Tuan Marcelo. Tapi, apa dulu? Ibu belum menjawab pertanyaanku dengan jelas perasaan seperti apa yang diutarakan oleh lelaki dingin itu. Sahut Marisa yang rasa penasarannya sudah berada di ubun-ubun. Dian terdiam sejenak sambil memperhatikan wajah penasaran Marisa sambil tersenyum kecut. Sebenarnya ia ragu menceritakan masalah ini kepada siapapun, termasuk Marisa. Tuan Yu bilang bahwa dia menyukai ibu sudah sejak lama. Sejak pertama kali kami bertemu, ketika ia menjemputmu di kediaman mendiang Nyonya Melinda dan membawamu ke tempat ini. Lagi-lagi Marisa membulatkan matanya. Ia tidak menyangka bahwa lelaki dingin itu begitu pandai menyembunyikan perasaannya yang sesungguhnya. Aku tidak menyangka bahwa Om Yo juga punya perasaan untuk seorang wanita dan hebatnya lagi, wanita yang dapat meluluhkan hatinya adalah ibuku, Aak. Jerit Marisa. Ca, tegur Dian agar Marisa tidak mengeluarkan suara keras. Terus, ibu bilang apa? Jangan katakan ibu juga mencintainya, ya? Pokoknya Ica tidak setuju, Bu. Ibu harus menikah sama ayah. Berilah kesempatan untuk Ica, Bu. Ica ingin memiliki keluarga yang utuh. Ada ayah dan ada ibu juga, lirih Marisa. Kini mata indah milik Marisa terlihat berkaca-kaca. Ia sedih jika seandainya Dian lebih memilih Yo daripada ayahnya.
Walaupun ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, tetapi ia tetap ingin ibunya menikah dengan Tuan Riyad yang merupakan ayah kandungnya. Dian kembali tersenyum kemudian menyentuh pipi Marisa dan mengelusnya dengan lembut. Tuan Yu hanya mengutarakan perasaannya saja, Marisa. Ia tidak meminta jawaban dari ibu, apalagi berharap ibu menerima cintanya. Dia cuma ingin ibu tahu bahwa selama ini dia memiliki perasaan yang spesial untuk ibu, tutur Dian. Marisa begitu bahagia mendengarnya. Ia segera memeluk tubuh Dian dengan erat sambil menciumi kedua pipi wanita itu. Lalu apa yang ibu pikirkan sekarang? Terima saja lamaran ayah, Bu. Kasihan ayah, selama ini dia sudah menderita karena menanggung dosanya tanpa bisa memperbaiki semua kesalahannya kepada ibu, ucap Marisa. Tapi, bagaimana dengan Tuan Yo? Ibu takut ia kecewa kemudian marah sama ibu, sahut Dian. Marisa tersenyum kemudian menggenggam tangan Dian dengan erat. Percayalah pada Ica, Bu. Ica yakin Om Yo pasti mendukung apapun keputusan ibu, ucap Marisa mencoba meyakinkan Dian. Semoga saja. Tapi, ibu menerima lamaran ayah, kan? Tanya Marisa lagi. Dian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kepada Marisa. Marisa begitu bahagia, ia pun kembali memeluk tubuh wanita itu dengan sangat erat. Setelah selesai bicara dengan ibunya, Marisa berinisiatif menemui Yo di kamar lelaki itu. Marisa membulatkan matanya ketika melihat kamar lelaki dingin tersebut. Ukuran kamarnya begitu besar bahkan hampir sama dengan kamarnya dulu. Pantas saja Yo diberi julukan oleh para pekerja di mansion sebagai bos kedua setelah Marcelo. Perlahan Marisa mengetuk pintu kamar tersebut dan tidak berselang lama, lelaki itu pun kini berdiri tepat di hadapan Marisa. Ia menatap Marisa sambil menaikkan sebelah alisnya. Ia bingung untuk apa istri kecil Tuan Marcelo menemuinya di tempat itu. Ada perlu apa, Nona? Tanya Yu dengan tatapan dingin menatap Marisa. Om, bolehkah kita bicara sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan dan aku rasa ini sangatlah penting. Ini menyangkut masa depanku, Om. Yo pun akhirnya mengabulkan keinginan Marisa. Ia keluar dari kamar dan segera mengikuti langkah Marisa setelah ia menutup pintunya. Marisa berjalan menuju sebuah ruangan, di mana tak nampak satupun pelayan atau pekerja lainnya di sekitar tempat itu. Om, Marisa sudah tahu semuanya. Ibu sudah menceritakan semuanya kepada Marisa, ucap Marisa sambil menatap lekat kedua bola mata lelaki dingin tersebut. Yo menyunggingkan sebuah senyuman tipis di wajahnya. Apa yang sudah Anda ketahui, Nona? Tanya Yo. Tentang perasaanmu terhadap ibuku, jawab Marisa yakin. Lalu, Om Yo, Marisa mohon. Biarkan ibu menerima lamaran ayah, ya. Jangan benci ibu setelah ia menerima lamaran ayah nanti, lirih Marisa sambil meraih kedua tangan Yo dan menggenggamnya. Yo terkekeh pelan. Ia menarik tangannya dari genggaman Marisa. Entah mengapa dia merasa tidak nyaman ketika Marisa menyentuhnya seperti itu. Kenapa saya harus marah kepada Nyonya Dian, Nona Marisa? Semua itu adalah pilihannya. Dan saya tidak bisa melarang apalagi membenci Nyonya Dian hanya karena pilihannya jatuh kepada Tuan Riyad, jawab Yo.